Shalom. Shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, selamat sore. Selamat kita boleh berkumpul dalam kasih Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya beri judul disiplin ilahi, ya. Jadi tidak salah, enggak bertentangan juga sama tadi kesaksian yang sungguh memberkati ya buat kita semua. Bahwa Allah selalu mengasihi dalam segala situasi kondisi kita. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 4 sampai yang ke-11. Kita boleh baca bergantian. Saya ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-5. Begitu seterusnya dan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Puji nama Tuhan. Ibrani 12 ayat 4 sampai 11. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sesudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bersama-sama 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji nama Tuhan, katakan amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Ya, terdapat satu perikop yang menarik. Penulis surat kepada jemaat pada penerima surat Bapak Saudara, bahwa di daerah di mana surat ini dikirimkan banyak sekali penganiayaan juga. Tetapi hari-hari ini banyak sekali orang yang mempertanyakan keberadaan Allah. Bahkan karena situasi kondisi yang dialami, banyak yang bertanya seperti ini ya, benarkah Allah menyayangi kita? Benarkah dia benar-benar ada? Ya, mengapa dia membiarkan kita tenggelam dalam penderitaan? Kalau Allah ada, mengapa ada penderitaan? Seperti itu ya, Bapak Saudara. Kalau Allah ada, mengapa saya sakit? Kalau Allah ada, mengapa saya sengsara? Kalau ada Allah, mengapa saya mengalami masalah? Kalau ada Allah, mengapa saya mengalami hal ini dan itu dan lain sebagainya? Sehingga khotbah hari ini Bapak Saudara merupakan jawaban terhadap pergumulan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah lontarkan tadi. Penderitaan bukan hanya tidak menggagalkan kasih Allah kepada kita. Sebaliknya, penderitaan justru menjadi bukti dari kasih Allah tersebut. Ya, Allah mengasihi kita di dalam dan melalui penderitaan. Bukan sebaliknya, Bapak Saudara. Bukan seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau ada Allah mengapa ada penderitaan? Bukan. Justru penderitaan yang kita alami kadang-kala menjadi satu wujud daripada kasih Allah, Bapak Saudara. Yang seringkali sulit dipahami. Ketika anak-anak, Bapak Saudara, waktu kecil dimarahi oleh orang tua, dengan lain hal, anak itu mencuri, orang tuanya tangannya dipukul, ya, anak itu berkata kasar, mulutnya diajari diselentik mungkin ya. Zaman-zaman dulu kalau bapak-bapak guru zaman dulu ya Bapak Saudara bisa tegas sekali mendisiplin, ya,
Beda dengan sekarang mungkin ya, karena takut dilaporkan polisi sama orang ya, diselentik sedikit dilaporkan polisi seperti itu. Kalau zaman dulu disiplin dilakukan supaya apa? Anak itu menjadi pribadi yang baik. Sama seperti yang dijelaskan di kebenaran firman Tuhan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi tidak membenarkan bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Allah itu tidak mengasihi kita, bahwa Allah itu ya begini dan begitu, jahat dan lain sebagainya. Tidak. Justru lalui penderitaan kadangkala Tuhan mau sentil kita supaya kita tidak lebih jatuh lagi dalam dosa, Pak Saudara. Disiplin ya seperti itu. Jemaat di tempat Ibrani ya Pak, surat Ibrani ini Pak Saudara, jemaat Yahudi ya juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami penderitaan, dikatakan oleh Paulus, kamu loh nggak sampai mencucurkan darah, dikatakan penulis surat ya, bukan Paulus ya, kamu nggak sampai mencucurkan darah, tapi memang mereka dianiaya ya, mereka diasingkan, mereka dirampas hartanya, tetapi Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa ada penderitaan, Tuhan izinkan supaya terjadi disiplin ilahi. Disiplin dikerjakan untuk setiap anak-anak Tuhan di jemaat yang dikirimkan surat ini. Sehingga kita akan belajar Bapak Saudara 3 hal ya dari disiplin ini. Next slide. Disiplin itu bisa mencakup 3 aspek. Tidak hanya hukuman yang pertama, punitif atau dari asal kata punishment ya, punitif, pencegahan preventif, dan pengajaran edukatif. Disiplin ini 3 hal ini Pak Saudara. Tuhan kadangkala menyediakan masalah, menyediakan sakit penyakit, menyediakan hal-hal yang tidak mengenakan. Tujuannya untuk mendisiplin kita. Tuhan kasih hukuman supaya tidak diulangi. Tuhan kasih pencegahan supaya orang itu tidak jatuh. Tuhan kasih pengajaran supaya orang itu tahu bahwa ini salah, ini benar. Seperti itu Bapak Saudara. Sehingga disiplin sangat dibutuhkan oleh setiap orang-orang percaya. Ya, kita tidak perlu membatasi disiplin hanya hukuman ya Bapak Saudara, pencegahan seperti itu. Tetapi bisa jadi pengajaran. Sehingga yang disampaikan kebenaran firman Tuhan ketika hanya sesuatu yang mengenakkan telinga, kadangkala kita bisa terbuai, bisa termanjakan. Kalau tadi dikatakan di firman Tuhan bukan anak-anak gampang. Karena apa? Kalau anak-anak gampang itu tidak pernah diajar oleh orang tuanya. Bahkan ada perkataan biasanya ya, kalau ada anak nakal terus ketemu, anak sopo kayak gitu ya. Karena apa? Karena ayahnya tidak mengajar anaknya dengan baik. Tetapi Allah kita adalah Bapa dalam segala roh. Sehingga dia mau jemaat di Ibrani ini Bapak Saudara terima pendisiplinan ilahi. Saya yakin dan percaya kadangkala kita juga mengalami Bapak Saudara. Penyakit, penderitaan, masalah silih berganti. Tetapi jangan khawatir, kadangkala Tuhan kasih berkat supaya kita ingat juga bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu gembala yang baik. Jadi tidak hanya berkat, tidak hanya penderitaan yang membawa kita pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tapi segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk kita mendatangkan kebaikan. Sekarang pertanyaannya Bapak Saudara, apa next slide, apa yang ingin Allah tunjukkan melalui disiplin ilahi ini? Yang pertama yang Allah ingin tunjukkan yaitu kasih Allah. Dia mau menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi umatnya. Tidak hanya dengan berkat Bapak Saudara. Karena apa? Bangsa Israel pun seringkali Tuhan tunjukkan mujizat, tunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, tapi mereka juga nggak sadar bahwa Allah mengasihi dia. Jadi kadangkala Tuhan kasih disiplin ilahi menunjukkan bahwa Allah itu nggak mau memanjakan anaknya saja, umat pilihannya, tetapi Tuhan juga mau kasih disiplin supaya anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang memiliki kualitas surgawi, kualitas yang di atas orang-orang dunia. Bukan kehidupan yang duniawi. Seperti itu Bapak Saudara. Kasih Allah. Ya, kita lihat di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19.
Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Saya bacakan buat saudara sekalian. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan tidak hanya mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia juga tidak mau membiarkan kita dalam kondisi apa adanya. Ya, Dia tidak mau kita terus dalam lubang dosa, Bapak Saudara. Kalau Bapak saudara sekalian mengasihi anak atau istri atau suami atau orang tua, tentunya nggak mau kan orang tua atau keluarga saudara, orang-orang terdekat Bapak Saudara terus dalam kehidupan dosa. Sama apalagi Tuhan, apalagi Allah kita, ya, yang mengasihi kita. Dia tunjukkan kasihnya sehingga Dia mau tegur, Dia mau hajar anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita merelakan hati dan menjadi bertobat. Saya katakan di gereja ini tidak ada satupun orang yang suci, termasuk saya, bahkan saya yang menyampaikan. Ya, gereja bukan untuk orang yang suci, tetapi gereja untuk orang berdosa. Karena Tuhan datang ke dunia untuk orang berdosa. Sehingga saya dan saudara harus merelakan hati dan bertobat. Karena kita anak-anak Tuhan. Itu wujud kasih Allah untuk saya dan saudara. Bukan karena Tuhan itu jahat. Ya, bukan karena Tuhan itu gak suka sama kita, tidak. Dia membenci dosa tetapi sangat mengasihi kita. Sama seperti itu, jangan sampai ketika kita melihat orang yang berdosa, kita benci orangnya dan kita benci dosanya. Tidak, Bapak Saudara. Sama seperti Allah, seharusnya kita benci dosanya, betul. Tetapi jangan benci orangnya, Bapak Saudara. Tadi siang, Kokoyan tulis story ya, status di Instagram. Saya lihat ada seorang pendeta yang berkhotbah di atas mimbar berapi-api. Saya melihat seorang yang cowok, tetapi perilakunya seperti wanita. Tangannya dikuteki, Bapak Saudara, seperti itu ya. Saya mau potong, pendeta yang ngomong. Rasa-rasanya saya mau potong tangannya, seperti itu. Itu bukan wujud kasih Allah. Memang kita tidak suka perilaku dosa, ya. Tetapi kita jangan sampai membenci orangnya, Bapak Saudara. Karena itu bukan kasih Allah. Kasih Allah Dia datang ke dunia. Ya, Dia tinggalkan sorga yang mulia itu untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang seharusnya tidak layak. Bahkan orang paling hina pun, Bapak Saudara tahu ceritanya ketika seorang wanita yang diketahui berzina datang mau dilempari batu. Tuhan, ini orang berzina mau dilempari batu. Tuhan bilang, siapa yang di sini yang tidak pernah berdosa boleh lempar pertama kali. Tidak ada satupun orang yang mau lempar batu, Bapak. Mereka pulang. Tuhan bilang, ya, ampuni orang wanita ini tapi bertobatlah. Itu kasih Allah. Dia benci dosanya, tetapi Dia tidak membenci orangnya. Kasih Allah, wujud dari kasih Allah. Sehingga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau tunjukkan melalui disiplin ilahi bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Saya bacakan kembali di Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Sebentar, Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu. Bayangkan, ini perkataan Yeremia. Tetapi bukan waktu keadaan Israel diberkati. Bukan waktu keadaan Israel melimpah dengan hal-hal luar biasa daripada Tuhan. Bukan waktu Israel mengalami mujizat yang heran. Tetapi waktu Israel di dalam pembuangan. Waktu bangsa Israel mengalami keterpurukan. Dia bisa tulis hal ini. Sehingga kita belajar, saudara, bukan hanya masa-masa indah yang mewujudkan kasih Allah. Tetapi di masa-masa sukar pun, di segala musim hidup kita, Dia bekerja untuk kita, mengasihi kita dengan sungguh-sungguh seperti Bapa sayang anaknya.
demikianlah juga Dia mengasihi saya dan saudara. Itu yang diberikan Allah buat setiap kita. Yang ditunjukkan melalui penderitaan yang diberikan, melalui disiplin ilahi. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, next slide. Apa yang Dia mau tunjukkan? Dia mau tunjukkan pada kita bahwa identitas kita ini siapa. Supaya kita tidak lupa kita ini siapanya Allah. Dia tidak hanya menunjukkan kasih-Nya, tapi Dia mau tunjukkan siapa kita. Ya, ayat yang kelima saya bacakan, Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan mau tunjukkan bahwa identitas kita itu anak-anak Tuhan di hadapannya. Anak kepada Bapa, Saudara. Ya, bahwa Dia mengasihi, bahwa Dia mau mendidik kita melalui disiplin ilahi. Mungkin seorang anak merasa tidak nyaman apabila sedang menerima disiplin. Namun lebih tidak nyaman lagi jikalau dia tidak dianggap sebagai anak. Ya. Ketika kita menghadapi orang tua ya, kadang-kala ada orang-orang tua di dunia yang saking jengkelnya sama anaknya. Anak itu dibuang, Saudara. Diusir dari rumah. Ya, karena kesalahan-kesalahannya. Tapi lihat, Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Ya, meskipun kadang-kala kita pergi jauh dari rumah, kita pergi dari hadirat Tuhan, kita pergi menjauh, tapi seringkali Dia yang datang untuk menjemput kita, Saudara. Seringkali Dia yang datang untuk kita. Kita lihat Yesus Kristus, Dia di surga datang untuk kita orang berdosa. Dia yang datang loh, bukan kita yang ke surga datang kepada Tuhan. Tapi Dia yang datang kepada kita. Siapa kita? Ya. Sehingga Dia tunjukkan, kamu jadi anak-anakku. Aku panggil sebagai anak. Dan aku akan bentuk kamu bukan sebagai anak-anak yang gampang, tapi anak-anak yang kukasihi. Anak-anak yang diperingatkan, anak-anak yang diberi disiplin ilahi. Banyak sekali tentang didikan ya. Kita baca Amsal ya, di dalam Amsal 19 ayat 18. Amsal 18 ayat yang ke-19 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikhianati, maaf salah ya. Amsal 19 ayat 18 saya kebalik. Amsal 19 ayat yang ke-18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya, banyak lagi ya, kita maju lagi di Amsal yang ke-22 ayat yang ke-15. Saya bacakan kembali. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, Tuhan mendisiplin kita, disiplin ilahi Tuhan mau pakai supaya kita tidak menjadi anak-anak yang bodoh. Anak-anak yang tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Wow, Bapak Saudara, ketika saya cari pilih-pilih khotbah, Bapak Saudara, kadang-kala saya kepinginnya yang disampaikan itu yang kalau bisa yang sering-sering yang seperti Mazmur 23, Bapak Saudara. Karena saya kadang-kala langsung menghadapi, Tuhan langsung kasih di depan mata apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara. Tapi saya mau belajar, mau jadi anak yang diingatkan sama Tuhan. Anak-anak yang mau diajar, bersedia untuk diajar sama Tuhan. Ya, supaya saya tidak menjadi pribadi yang bodoh, tetapi terus melangkah sehingga saya akan menjadi seperti Kristus pada akhirnya, Bapak Saudara. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan kembali. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bayangkan Bapak Saudara, maksudnya apa? Daripada ya dia dibiarkan di dunia, tidak menerima disiplin ilahi,
Kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 73, bagaimana Mazmur Asaf menceritakan isi hatinya, mengapa Tuhan, ya, orang-orang yang fasik itu gemuk-gemuk, mereka menerima berkat yang luar biasa dan seterusnya itu pergumulan Asaf. Mengapa orang-orang yang seperti itu Tuhan kok malah gemuk-gemuk seperti itu ya? Saya bukan orang yang fasik ya, meskipun saya gemuk. Tetapi maksudnya di sini Asaf tidak terima. Kenapa orang jahat itu malah seakan-akan diberkati? Tapi Bapak Saudara lihat di akhir-akhir. Untung saya mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Mereka terpleset pada akhirnya dan binasa. Tuhan tak menginginkan kita binasa. Ya, mungkin Tuhan bisa izinkan kita binasa di dunia ini. Banyak martir-martir ya. Petrus, Paulus, orang-orang yang luar biasa, martir-martir lain yang bahkan binasa di dunia ini. Dibakar, disiksa dengan keji. Tapi Tuhan izinkan supaya apa? Terima kemuliaan yang kekal lebih daripada yang kita terima di dunia. Kekal itu apa? Waktu selama-lamanya. Kita terima harta luar biasa, berkat-berkat luar biasa di bumi ini selama numpang ngombe kalau orang Jawa ngomong. Tetapi kita tidak terima keselamatan. Ya, saya katakan sangat sia-sia. Itu yang dikatakan Salomo di pengkhotbah, ya, bagaimana pengkhotbah menceritakan hal-hal yang semuanya sia-sia karena dia sudah mengalami, Saudara. Kalau orang yang nggak punya uang terus bilang sia-sia kamu punya uang, Saudara. Lucu ya. Tapi ini seorang Salomo, dia raja yang terkaya, yang kaya sekali di bumi. Istrinya lebih dari 1.000 sama gunde ya, 1.000, Saudara. Kurang apa dia? Bajunya luar biasa, tapi gimana? Ya, sia-sia dikatakan. Semuanya seperti air yang menguap. Ini menunjukkan identitas kita bahwa anak-anak Allah tidak mau Tuhan supaya kita binasa di bumi. Binasa di surga, Saudara. Ya, tetapi Dia mau. Meskipun kadangkala penderitaan itu menjadi disiplin kita di dalam dunia. Dia mau supaya kita tembus masuk dalam kerajaan surga. Supaya kita tidak binasa dengan apa yang kita kerjakan. Ya, seperti itu, Saudara. Tuhan mau ya anak-anaknya dididik. Seperti itu. Dia mau menunjukkan dua hal ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, Saudara. Apakah buah dari disiplin ilahi? Kalau cuma disiplin tetapi tidak ada buah, tidak ada hasil di dalamnya, percuma ya. Tetapi apa yang menjadi buah dari disiplin ilahi? Yang pertama adalah kehidupan. Saya bacakan di ayat yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Maksudnya di sini bukan beroleh keselamatan. Kenapa? Kita sudah pernah belajar ya, sering dengar juga keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan bukan karena usaha kita, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah secara cuma-cuma untuk kita. Tetapi yang dimaksud sini adalah kehidupan yang seperti apa? Bukan kehidupan kekal di surga, tetapi ketika kita taat kepada Bapa segala roh, Bapa di surga itu, kita akan memperoleh kehidupan di dunia, tetapi dengan kualitas surgawi. Kehidupan dengan kualitas yang next level. Ya, sehingga terjadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, buah dari disiplin ilahi adalah kehidupan di dalam orang-orang percaya sehingga kita menjadi garam, impactful, Pak Saudara. Berdampak. Kadang-kadang dampak itu tidak kelihatan, Pak Saudara. Saya ketemu sama teman satu angkatan 62 sekolah Alkitab.
di tempat badminton, Mbak Saudara. Dulu teman partner badminton. Kita juara 1 ya, ganda laki-laki, ganda pria seperti ini. Lalu ngobrol, kok udah gak main saksofon lagi? Oh enggak, karena dia sibuk, Mbak Saudara. Ngurusin banyak hal, anaknya sudah 3 dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang saya boleh belajar, meskipun dia sudah selesai main saksofon, banyak orang di angkatan itu yang belajar saksofon karena orang ini. Artinya apa? Menjadi dampak, menjadi pengaruh. Ya, seharusnya kita menjadi pribadi yang seperti ini ketika kita memperoleh kehidupan yang dimaksud. Buah dari disiplin ilahi. Kita akan menjadi dampak, tidak hanya di dalam keluarga kita, tapi kita akan menjadi dampak mulai orang-orang sekitar, saudara, keluarga. Sampai orang-orang yang mungkin tidak kenal kita, tidak mengenal Tuhan. Kita bisa menjadi saksi melalui kehidupan kita. Karena apa? Kerajaan Allah di bumi dinyatakan, Mbak Saudara, melalui saya dan saudara. Ya. Lalu yang kedua, apa dampaknya? Tapi sebelum itu saya akan bacakan ini ya. Disiplin hanya menambahkan kenikmatan hidup di dalam Kristus dengan segala kelimpahannya secara rohani. Ya, kehidupan kita memperoleh kenikmatan hidup yang penuh di dalam Kristus. Bahkan secara melimpah. Kita menjadi orang yang sangat mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat padanya. Jatuh bangun kita tidak dibiarkan tergeletak. Dia mengangkat kita. Mungkin manusia tidak membuka pintu, tapi dia bisa membuka pintu. Tidak ada yang dapat menutupnya. Disiplin hanya menambahkan kenikmatan hidup di dalam Kristus dengan segala kelimpahannya secara rohani. Ya, itu buah kehidupan di dalam hidup kita. Next slide. Dan yang kedua, apa buah dari disiplin ilahi? Kekudusan. Saya bacakan di ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, penulis Ibrani menuliskan kepada jemaat di Ibrani. Jemaat Yahudi, Saudara, orang-orang Ibrani, bahwa orang-orang yang menganiaya kita, yang merampas harta kita, dan yang pokoknya yang menyusahkan kita, membawa kita dalam penderitaan, mereka membawa atau mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, tetapi Dia Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini bicara tentang pengudusan terus menerus, Saudara. Proses seumur hidup kita. Ya, kalau di Amsal dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, orang-orang terdekat, orang-orang yang customer mungkin, menjadi orang-orang yang menajamkan kita, supaya kita diasah, dikuduskan semakin murni. Ya, kekudusan ini secara progresif terus menerus, Bapak Saudara. Jadi ini adalah proses keserupaan dengan Allah atau Kristus sendiri. Sehingga next slide. Satu kata-kata buat kita, iman kita diuji, karakter kita dibentuk, kesombongan kita ditaklukkan, motivasi kita dimurnikan, tujuan hidup kita dibelokkan menuju kemuliaannya. Disiplin ilahi, ya, membuat iman kita diuji, membuat karakter kita dibentuk, ya, membentuk kesombongan kita ditaklukkan, motivasi kita dimurnikan. Tujuan hidup kita dibelokkan menuju kemuliaannya. Itu pengudusan melalui disiplin ilahi. Ya, sehingga yang di nomor 1 tadi, kita menghidupi kehidupan yang utuh di dalam Kristus, Pak Saudara. Kita merasakan gereja adalah orang-orang yang terkasih, sama-sama mengasihi, saling mengingatkan, saling mendukung, ya, saling menolong. Tidak hanya orang-orang di dalam gereja, tetapi sampai keluar gereja. Kalau pemuda punya
punya satu slogan, loving God, loving people. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau kita boleh ke gereja tiap minggu, bahkan bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama, ya, kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Pengudusan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Ya. Hal yang susah, tapi ada Roh Kudus sebagai penolong. Ketika Tuhan naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita, Dia tidak membiarkan kita sendiri, Bapak Saudara. Dia mengirimkan Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, penuntun kita dalam segala kebenaran. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara. Apa buah dari buah dari disiplin ilahi? Yang terakhir adalah kedamaian. Ayat yang ke-11 saya bacakan buat saudara sekalian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Di awal-awal proses, saudara, tidak enak. Dikatakan melahirkan duka cita. Hal yang tidak mengenakan terjadi, itu prosesnya. Tetapi kita lihat, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Bapak Saudara, disiplin ilahi Tuhan berbicara di ayat ini tidak hanya soal seperti anak kepada orang tua kepada anak, ayah, bapak kepada anak. Tetapi bicara tentang latihan. Seperti orang-orang atlet yang berlatih untuk menjadi pribadi yang kuat. Ya. Dan damai itu ada di dalam kebenaran melalui kekuatan itu. Sehingga kita dapat kuat menghadapi segala situasi musim hidup kita yang kadang kala berat. Kita dilatih. Latihan bicep, tricep gitu ya. Semakin berat bebannya ditambah protein masuk ke tubuh. Dia akan semakin besar, semakin kuat Bapak Saudara. Kalau yang cowok ya. Seperti itu. Sama seperti itu. Kedamaian yang Tuhan berikan menjadi kekuatan di dalam kita untuk menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kita. Menjadikan kita selalu memiliki damai. Ya. Siapa saja yang berada di dalam kebenaran pasti akan mengalami kedamaian atau sukacita. Ini merupakan sebuah proses, Bapak Saudara. Kedamaian tidak akan muncul di awal. Sukacita harus menunggu sekian lama. Yang penting adalah titik akhir. Akar semua disiplin memang pahit, tetapi semua buahnya pasti manis. Ya. Sehingga kita belajar dari surat Ibrani ini bahwa surat ini tidak menjanjikan bahwa kedamaian dan sukacita akan muncul pada saat situasi penerima surat sudah diubahkan. Ya. Bukan damai itu datang ketika situasinya berubah, bukan. Tadi saya bacakan ya di Yeremia ketika dalam keadaan susah. Ya. Tetapi dia bisa katakan kasihnya Tuhan selalu baru tiap pagi. Tetapi situasi mungkin tetap sama, tetapi yang berbeda adalah orangnya. Ya, Tuhan kadang-kala izinkan situasi di luar tidak baik supaya apa? Mengubah hati kita dari dalam. Ya. Kita belajar juga dari Ayub bagaimana dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa, hancur habis dalam sekejap, kesakitan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ubahkan hati Ayub murni seperti emas. Sehingga dia bisa katakan, dulu kata orang aku mengenal Tuhan, sekarang aku mengalami Allah secara pribadi, Bapak Saudara. Yang mengalami kedamaian dengan terus-menerus berjalan di dalam kebenaran. Seorang pasti akan menerima sukacita dan kedamaian yang melampaui segala akal. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Disiplin ilahi bukan satu hal yang negatif. Penderitaan, permasalahan, kekurangan, penyakit dan seterusnya. Bukan menjadi penghalang kita untuk mengucap syukur. Bukan menjadikan Allah
itu jahat. Bukan menjadikan Allah itu tiada, tidak. Tapi justru itu menunjukkan kasihnya untuk kita. Menunjukkan identitas kita. Kalau kita anaknya, dihajar ketika kita salah. Dia mau bawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapannya.